Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan saya Bunga Puji Rahayu dengan NIM 27. Saya Ahmad Daluspida dengan NIM 24. Saya Talita Safirasida dengan NIM 13. Saya Nadia Salsabila dengan NIM Ariato 04. Saya Rizal Asamijaya dengan NIM 19. Saya Naida Eka dengan NIM 53. Saya Nini Samila dengan NIM 06. Saya Muhammad Edi Tribuna dengan NIM 22. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang dari riset kami sendiri. Bahwasanya volume sampah di kota Yogyakarta itu mencapai kurang lebih 260 ton per harinya. Sementara kapasitas dari pengolahan sampah di Yogyakarta ini sangat terbatas. Dan permasalahan utama bukan hanya soal jumlah dari sampahnya sendiri, tetapi rendahnya kesadaran dari masyarakat yang ada di Yogyakarta terkhususnya. Lalu pemerintah kota Yogyakarta meluncurkan kampanye di pertengahan tahun 2025 kemarin, yaitu Masjos, yaitu Masyarakat Jogja Olah Sampah, yang dimana ini berbasis di dalam partisipasi warga itu sendiri. Maka dari itu kampanye lingkungan ini membutuhkan strategi komunikasi yang efektif pula, agar ini tetap berkelanjutan dan bisa mendorong perubahan dari perilaku masyarakat Yogyakarta, sehingga kampanye itu bisa meluas seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada rumusan masalah dari kelompok kami merumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana keefektivitasan kampanye Masjos Masyarakat Jogja Olah Sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam membangun pola komunikasi yang baik untuk meningkatkan kesadaran dalam mengupayakan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, yakni bagaimana kampanye ini berjalan dan juga dampak keefektivitasannya terhadap masyarakat yang nantinya akan diterapkan pada rumah tangga. Lalu lanjut ke dengan tujuan penelitian, yaitu bagaimana kita bisa menganalisis efektivitas kampanye dari Masjos, lalu menilai perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat, lalu yang terakhir itu memberikan rekomendasi penguatan strategi kampanye lingkungan. Selanjutnya, kampanye PR ini itu tuh sebagai fungsi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga akan membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku publik. Kami menggunakan teori efektivitas PR dari Chutlit, Center, dan Broom, meliputi fact finding, planning, communication, dan evaluation, sehingga efektivitas kampanye yang dipengaruhi pola komunikasi, partisipasi, dan konsisten. Baik, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena untuk memahami secara mendalam kampanye Masjos yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Selain untuk memahami lebih mendalam, kami juga akan menggali lebih dalam lagi makna dan respon serta dengan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, objeknya yaitu kampanye Masjos yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang mana ini sebagai komunikasi publik yang mendorong untuk perubahan perilaku masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri. Nah, subjeknya sendiri yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, yang mana sebagai pihak yang merancang serta melaksanakan kampanye dari Masjos ini. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu melalui wawancara mendalam, semi terstruktur, serta adanya dokumentasi sebagai data pendukung. Selanjutnya, data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan agar lebih mengetahui seberapa efektivitasnya kampanye Masjos ini. Lalu hasil yang dicapai dari riset ini yaitu yang pertama ada fact finding, yaitu kampanye lahir dari masalah peningkatan volume sampah dan rendahnya kesadaran warga. Yang kedua ada planning, yaitu pesan inti sederhana melalui 5 langkah Masjos dan melibatkan RT RW, PKK, dan kelurahan sebagai pemimpin sosial. Lalu komunikasinya yang pertama ada sosialisasi tatap muka, yang kedua ada media cetak dan media sosial, dan yang ketiga komunikasi dua arah dan partisipatif.
Lalu yaitu terdapat evaluasi dan juga dampak. Dalam datanya ada 37 lebih keluarga tergabung dalam program Masjos. Lalu terbentuk juga bank sampah dan meningkatnya praktik pemilihan sampah rumah tangga. Dan juga kampanye ini efektif dalam meningkatkan awareness dan juga sikap positif masyarakat terhadap sampah. Namun masih ada beberapa kendala utama, yaitu yang pertama pengelolaan sampah organik belum optimal, lalu ketidakkonsistenan petugas pengangkat sampah, dan juga perubahan perilaku belum sebelumnya berkelanjutan. Baik, memasuki poin dari evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kita simpulkan bahwasanya kampanye Masjos ini sudah efektif dan terdapat bahwasanya dari data-data yang kita baca tadi dan kita riset tadi, kita melihat bahwasannya dari yang sebelumnya 0 kini menjadi 100%. Itu dilihat bagaimana keefektifan dari kampanye ini cukup membuahkan hasil yang dimana di lingkungan hidup atau lingkungan sekitar ini sudah meningkatnya kesadaran masyarakat dan meningkatkan kebersihan lingkungan itu sendiri. Nah, kita masukin di rekomendasi yang pertama. Di sini ada penguatan sosialisasi berbasis regulasi daerah. Di sini kita membuat rekomendasi yang pertama karena ketika kita sudah riset dengan program Masjos ini, ternyata di situ sudah ada pendataan tersendiri dari kelurahan, dari duku, dari RW-nya. Jadi setelah kita melihat lagi, menurut kami itu bisa dioptimalkan lagi dengan penguatan sosialisasi berbasis regulasi daerah. Jadi nanti kita melihat bagaimana perda yang ada, bagaimana peraturan pemerintah yang ada nanti diterapkan kepada sosialisasi tersebut. Lalu kedua ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Melihat dari saran-saran atau evaluasi yang ada, kita itu harus memonitoring bagaimana dari pekerja dari DLH maupun dari keluarga Masjos yang terdiri dari RW maupun kepala rumah tangga dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kolaborasi lintas sektor, yang dimana DLH ini sudah melakukan kolaborasi antar dinas kesehatan maupun dinas yang lain. Tetapi tetap saja kolaborasi itu belum mencukupi untuk bagaimana perubahan sosial atau perubahan perilaku dari masyarakat itu dapat mengoptimalkan dari Masjos yang ada. Lalu di keempat ada penghargaan partisipatif bagi masyarakat. Di sini kita akan memberikan apresiasi kepada kelompok atau Masjos atau daerah yang dirasa tingkat kebersihan daerahnya itu sangatlah bagus. Lalu yang kelima ada optimalisasi konten edukatif melalui media digital. Bagaimana kita melihat yang sudah ada, ternyata daerah ini sudah berkolaborasi dengan konten kreator se-Jogja. Di sini kami memerlukan optimalisasi lagi karena ketika kita melihat lagi konten edukatif itu mungkin kayak tren sesaat. Menurut kami itu harus dioptimalkan lagi, entah dari segi edukatif dari sedini mungkin atau dari pihak remaja maupun hingga dewasa nanti. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau saran atau hal yang ingin dibahas lagi, bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Dan kalau kami turun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik ya, tentunya dari penelitian atau tugas terkait program Masjos yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UAD tentu sangat bermanfaat ya. Jadi bisa memberikan kami selaku dari pemerintah dari DLH itu terkait insight yang baru, entah itu dari untuk pengembangan program Masjos ini, kemudian bagaimana tindak lanjutnya agar program Masjos ini berkelanjutan seperti itu. Jadi dari apa yang sudah kami jalankan, program Masjos yang dijalankan oleh pemerintah kota ini, harapannya bisa berkelanjutan dan rekomendasi-rekomendasi dari hasil penelitian ini bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi yang mungkin sebelumnya belum maksimal kami lakukan. Nantinya harapannya dengan adanya rekomendasi yang positif itu bisa kita tindak lanjuti, bisa menjadikan program ini lebih baik terkait dengan
mungkin sosialisasi kepada masyarakat, kemudian terkait dengan apa di sosial media, atau mungkin dengan bentuk evaluasi dan monitoringnya seperti itu. Tentunya intinya kami sangat berterima kasih dari apa yang sudah dilakukan, risetnya. Semoga nantinya bermanfaat untuk keberlanjutan program Mas Jos yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta.